Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di komunitas pengajian Bunda Khadijah dengan ustazah, dengan teman-teman. Semoga semua sehat-sehat saja ya. Dan tak lupa kita panjatkan salam dan salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang terus berjuang sampai hari kiamat. Mari teman-teman semua kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini alhamdulillah sekali kita kedatangan tamu narasumber yang luar biasa, seorang ibu yang bagi saya tuh luar biasa sekali ya. Beliau adalah ustazah, pakar di bidang syariah, ustazah ya. Nah, kemudian beliau juga udah banyak pengalaman. Nah, kali ini kami akan membicarakan tentang bagaimana sih sebetulnya fikih perjalanan khusus muslimah. Karena banyak sekali teman-teman kita yang mau umroh, mau haji, tapi nggak ditemani oleh mahramnya gitu ya, suami atau abangnya atau bapaknya. Jadi masih maju mundur, apalagi yang namanya kalau jalan-jalan berbarengan dengan sisters atau muslimah yang lain. Nah, kali ini kita mungkin akan bertanya langsung kepada Ustazah, bagaimana sebetulnya fikih safar bagi muslimah ini. Untuk menyingkat waktu, silakan Ustazah langsung saja, waktu dipersilakan. Ya. Bentar ya, saya ingatkan dulu masalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama ahlan wa sahlan Bu Nuli dan semua ya teman-teman di sini, pengen kenalan juga deh karena ditutup jadi nggak ini, nantilah suatu saat bisa tahu ya, tidak kenal maka tidak ta'aruf. Pertama-tama tentu kita tajdid dunia, kita luruskan niat kita terlebih dahulu. Kita bertemu dalam kesempatan kali ini walaupun via Zoom, mudah-mudahan tidak mengurangi insya Allah pahala majelis ilmunya insya Allah, selama kita niatkan karena Allah. Dan mudah-mudahan juga pertemuan ini kita didampingi oleh para malaikat ya. Kalau kita tahu hadisnya itu kan malaikat mengitari kita, mengelilingi kita, mendoakan kita ya, memintakan ampunan dan rahmat kepada Allah. Mudah-mudahan bersama kita juga ya para malaikat selama kita menjaga adab majelis insya Allah. Pembahasan tentang fikih safar ini memang pembahasan yang menarik ya dari dulu, sekarang dan yang akan datang, dan selalu ada pro dan kontra. Ada yang pro, ada yang kontra, dan tentu saja tidak lepas dari khilafiyah ya, perbedaan pandangan di kalangan ulama. Karena memang kalau kita bicara fikih itu pasti ada ikhtilaful fuqaha. Karena sedikit ya saya membahas tentang fikih ini, jadi jangan merasa menganggap bahwa kok beda, kok artinya memang fikih begitu, karena secara bahasa fikih itu katanya al-fahmu ya, pemahaman. Nah pemahaman makanya muncul imam-imam mazhab itu adalah karena memang mereka berbeda dalam mengambil istinbat hukum dari dalil-dalil yang ada ya. Jadi kan para ulama itu kan berbeda ya, artinya dari sisi wawasan, dari sisi pemahaman, kapasitas, kapabilitas dan segala macam. Makanya imam mazhab kita yang terkenal saat ini 4 orang inilah yang masih terus hidup ya, karena mereka punya imam mazhab yang 4 ini punya pengikut, punya kitab ya. Sebenarnya mazhab tuh banyak ya, ada mungkin sekitar puluhan atau ratusan, tapi karena mereka nggak punya pengikut ya udah hilang begitu saja. Jadi yang terbesar ini adalah 4 imam mazhab ini yang tentu masing-masing ada perbedaan pandangan, ada yang
istilahnya ijma gitu ya, semua sepakat ya, itu wajar, itu biasa. Nah, jadi nanti kita akan bahas perbedaan-perbedaan ini. Maka kalau dari masalah fikih adanya perbedaan pendapat karena berbeda dalam mengambil istinbat hukum itu wajar dan keniscayaan ya. Kalau para ulama yang sudah beristihad ini keliru dalam mengeluarkan fatwa atau istihadnya, itu pahalanya itu satu. Tapi kalau benar pahalanya dua. Jadi nggak ada yang salah gitu ya. Nah, tinggal kita nanti menyesuaikan, paling tidak kita memahami apa yang menjadi pandangan-pandangan mereka ini. Itu sekilas ya tentang fikih ya, supaya tidak ada lagi beranggapan bahwa pandangan saya lah yang benar, yang lain yang berbeda keliru, itu nggak benar itu. Nah, itu yang kita tidak inginkan ya. Jadi kalau istilahnya kita sepakati bersama prinsip atau slogan kita, bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah, toleransi dalam masalah khilafiyah. Mungkin itu lebih pas ya, sesuai dengan konsep dakwah kita ya. Baik, kita bahas tentang fikih safar. Ya, safar itu perjalanan artinya ya, berjalan. Jadi kalau kita lihat Al-Quran membahas tentang safar itu kurang lebih ada 9 ayat ya, yang memotivasi kita untuk safar sebenarnya, tapi safar tanda kutip, nanti kan kita bahas secara fikih hukum safar itu apa gitu ya. Misalnya surat Al-Muluk ayat 67 sampai surat 67 ayat 15 ya. Walladzi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha gitu ya. Famshu, imshi, berjalanlah gitu ya. Allah jadikan bumi ini mudah bagimu, maka berjalanlah di segala penjurunya. Famshu. Ya kan kalau disuruh berjalan kan berarti kita disuruh ya pergi gitu ya, safar gitu ya. Wa kulu mir rizqih. Makanlah dari rezeki yang diberikan Allah, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kamu dikembalikan atau dibangkitkan. Jadi artinya perjalanan kita yang diperintahkan Allah di muka bumi ini adalah dalam rangka kita mengetahui dan memahami hakikat kehidupan sehingga kelak kita akan kembali kepadanya. Jadi bukan safar sembarang safar ya, tinggal masukin niatnya aja ya. Jadi safar ini penting ya. Safar ini penting. Saya sedikit nanti saya ceritakan kisah Umar bin Khattab ya. Ini ayatnya lagi surat Al-Ankabut ayat 20. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalq tsumma Allah yunshi'un nash'atal akhirah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Qul, katakanlah, jadi Allah memerintahkan kepada Rasulullah ya, katakan ya, maksud kepada hamba-hambaku, siru, berjalanlah ya, fil ard, di muka bumi. Fanzuru, perhatikan ya, kaifa bada'al khalq, bagaimana Allah menciptakan manusia. Jadi dari ayat-ayat ini memang ada motivasi agar hamba-hamba Allah ini melakukan perjalanan ya, supaya memahami hakikat kehidupan, bahwa ada pencipta yang telah menciptakan alam semesta ini, agar memahami dari mana dia berasal, apa tujuan dia diciptakan, dan kemana dia akan kembali. Jadi bukan sembarang safar ya, tinggal masukin niat aja. Kadang-kadang kita pulang kampung ya, karena memang udah menjadi rutinitas ya, pulang aja gitu ya, ketemu orang tua. Padahal kita bisa masukkan niat dalam perjalanan kita untuk merenung ya kan, dalam perjalanan kita bisa melihat pemandangan yang indah. Nah, disitulah muncul bagaimana zikrullah itu ya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim ya. Nah, di sini ayat 20 surat Al-Ankabut. Kemudian surat An-Nisa 101 ya. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junah an taqsuru minas shalah in khiftum ayaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Jadi ini rukhsah, keringanan bagi yang bepergian di bumi ya, perjalanan ya, lagi yang safar, maka boleh mengqosor salat. Ini dalil untuk salat qosor ya. Nah, memang dulu itu dijelaskan jika kamu takut ya, tidak mengapa kamu mengqasar sholatmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Memang dulu orang-orang kafir ini ya ada kekhawatiran ya, bukan berarti masalah perang. Jadi kalau kita lihat 14 abad yang lalu
itu suasana kondisi di padang pasir memang tidak aman ya, orang-orang kafir ya, tingkat perlawanan. Jadi memang untuk memudahkan diringkas sholatnya ya. Jadi ini dalil. Jadi tidak hanya bertemu orang kafir, para ulama mufasir dalam menafsirkan ayat ini ayat bukan khusus ketika kekhawatiran bertemu orang kafir, tapi ayat ini adalah salah satu keringanan bagi orang yang musafir walaupun dalam perjalanan mubah ya, dalam perdagangan atau dalam silaturahim dan lain-lain. Makanya nanti kita bahas juga hukum safar itu apa ya. Arti safar ya. Jadi kalau kita membahas tentang safar, artinya bepergian. Ya. Menempuh jarak, perjalanan, membuka, menampakkan, menjelaskan, memperlihatkan. Ya, safar itu luas ya. Bisa berarti juga menempuh sesuatu jarak perjalanan. Banyak ya, itulah luar biasa bahasa Arab ini ya. Satu kata tuh banyak makna ya. Secara filosofis, akar katanya itu menampakkan safaratil mar'ah an wajihiha. Ya, itu artinya wanita itu menampakkan wajahnya. Nah, Ibnu Munzir mengatakan wasumya safaru safaron li'annahu yusfaru an wujuhil musafirin wa akhlaqihim fayadhhar ma kana khafiyan. Jadi kalau yang dinamakan safar itu karena safar itu membuka wajah orang-orang yang bepergian itu sehingga akhlaknya terlihat, semua yang tersembunyi itu terlihat. Nah, itu dinamakan safar. Jadi dikisahkan dulu pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, ada seorang laki-laki memberikan rekomendasi kepada seseorang ya, kepada Umar ya. Ini saya rekomendasi, ini orangnya bagus gitu ya. Kemudian Umar bertanya kepada orang itu, kamu pernah bersafar nggak bersamanya? Ya, bersafar nggak? Pernah nggak kamu bersafar bersamanya? Terus orang itu mengatakan belum pernah. Terus kamu pernah nggak bermuamalah dengannya? Orang itu menjawab belum. Kamu pernah nggak memberikan dia amanah sehingga kamu tuh memberikan rekomendasi dia orangnya baik gitu? Orang itu mengatakan belum. Kalau belum pernah, berarti kamu tidak paham tentang dia, nggak punya ilmu tentang dia, kamu belum tahu dia. Barangkali kamu hanya melihat dia suka sholat di masjid. Ini mungkin konsepnya konsep apa ya? Ya kalau istilah bukan takwim ya, apa istilahnya itu ya. Atau inilah rekomendasi-rekomendasi kalau kita menyatakan tuh orang baik, coba benar nggak baik-baik apa karena kita kenal begitu saja, dia suka ke masjid atau mungkin bahasanya santun, itu belum apa-apa. Yang bisa mengetahui orang itu seperti apanya tuh kalau udah safar, kalau udah pernah bermuamalah dengannya, ketahuan dia jujur, tepat janji atau tidak, atau diberi amanah itu baru ketahuan orangnya. Jadi kalau belum itu belum kenal. Nah, makanya Umar mengatakan bahwa safar itu merupakan indikasi. Jadi dengan safar itu kita akan tahu ya, memiliki pemahaman, ilmu, wawasan bahwa orang itu baik atau tidaknya. Jadi safar itu merupakan indikasi mulianya akhlak seseorang. Jadi dilihat dari perjalanan dari safar ya. Makanya kalau ibu-ibu misalnya pergi umroh berapa hari kan biasanya, atau haji kan kita disekamarin dengan orang lain berapa lama, itu kan baru ketahuan ya, oh ternyata seperti itu ya karakter aslinya. Maka safar itu ya itu tadi ya, bepergian menempuh jarak yang jauh itu menampakkan yang tersembunyi, ketahuan akhlaknya itu seperti apa ya. Jadi sebuah perjalanan disebut dengan safar itu berarti membuka. Karena dalam perjalanan akan terbuka atau akan nampak akhlak, perilaku atau sifat yang sebenarnya dari seseorang. Ya. Jadi ini ayat ini ya memberikan pemahaman kepada kita bahwa traveling itu, safar itu adalah suatu hal yang memang dimotivasi di dalam Islam dalam rangka untuk membuka wawasan kita ya, agar kita lebih dekat kepada Allah. Kalau secara fikih safar itu ayyakhrujal insan min watanihi qasidan makanan yastaghriqul masiru ilahi masafatan muqaddaratan indahum. Jadi keluar dari negerinya menuju ke satu tempat yang perjalanan itu menempuh jarak tertentu dalam pandangan ahli fikih. Jadi subhanallah ya, perjalanan hidup kita ini semakin ke sini kan bertambah
maju ya, teknologi komunikasi, transportasi, apa semuanya berkembang pesat banget ya. Kalau dulu mungkin naik unta, naik kuda, naik kapal ada, tapi tidak seperti sekarang ini ya. Maka sababul wurudnya, jadi para ulama juga membahas ya, dulu itu perjalanan itu memang tidak seperti sekarang ya, dengan mudah kita naik pesawat, naik kereta api ya, makanya dalam beberapa riwayat ya, kan hadisnya sahih ya, nanti kita akan bahas masalah khilafiyah di sini, kenapa wanita itu harus pakai mahram. La yahillu limar'an tusafir ila ma'ati mahram, itu ya, tidak boleh wanita itu pergi musafir kalau tidak ada mahram. Kemudian dibahas secara sababul wurudnya, sebab kenapa Nabi mengatakan seperti itu. Ya, dibahas bahwa dulu di masa 14 abad yang lalu tuh memang kondisi perjalanan tidak seperti sekarang. Justru Rasulullah memberikan mengeluarkan sabda ini dalam rangka menjaga harkat martabat perempuan. Karena dulu tuh kan namanya juga di padang pasir yang banyak penyamun ya, bahkan orang yang bisa dirampok, kemudian ditawan, bisa jadi budak, kemudian dijual gitu ya. Misalnya seperti Salman Al-Farisi, kan Salman itu dari Persia ya, beliau ini kan sedang mencari kebenaran. Ya kita nggak usah bahas tentang pribadinya Salman, tapi yang kita sampaikan bahwa beliau tuh ingin mencari hakikat kebenaran ya. Kemudian di perjalanan kan dirampok ya, akhirnya menyebabkan jadi budak ya, akhirnya kan sampailah ke Madinah ya, akhirnya dia bisa membebaskan dirinya sendiri. Akhirnya orang-orang di masa Nabi itu bisa jadi salah satu masuk ke dalam perbudakan itu karena faktor perampokan ya, penyamun ya di perjalanan yang sangat berbahaya ya, banyak penyamun, perampok di perjalanan seperti itu. Makanya kalau perempuan kayak sekarang ini dibiarkan sendiri, waduh bahaya banget. Makanya Rasul tuh menjaga perempuan, jangan sampai bepergian kalau tidak dengan mahram ya. Baik, nanti kita bahas deh seputar itu, cukup ini ya, mudah-mudahan bisa dibahas semua ya. Nah, disebut musafir itu jika memenuhi 3 syarat. Jadi kalau kita kan suka musafir itu batasannya apa sih? Ini lagi safar nih gitu ya. Kalau musafir itu kan orang yang bersafar ya. Kalau perjalanan itu sendiri namanya safar ya. Yang pertama itu ada niat ya. Jadi jika keluar dari daerah kita, dari tempat kita, tapi nggak punya niat untuk safar, maka nggak dianggap safar, nggak dianggap musafir. Misalnya kita kalau sekarang kan mudah ya, berapa jam aja naik pesawat, ada acara seminar di Surabaya, berangkat pagi subuh, acaranya sih jam 10 misalnya ya, itu kan nanti sore malam udah sampai rumah lagi gitu. Nah, apakah perjalanan itu dinamakan orang itu dinamakan musafir? Nah, tergantung niat. Jadi kalau dari dia rumahnya memang dia niatnya melakukan perjalanan, niat safar, itu berarti dia nanti sholatnya zuhur asar itu bisa di jamak qashar, kan semua tergantung niat. Nah, sebaliknya jika dia berniat safar tapi dia tidak keluar dari daerahnya, maka tidak dianggap musafir. Jadi ada rencana besok atau ntar malam mau ke luar kota, mau ke Tasik gitu ya, udah niat. Ya tapi nggak jadi, ya nggak dianggap musafir ya. Jadi ya karena memang masih di daerah kita, berarti sholatnya tidak perlu dijamak qashar ya. Kemudian jadi niat keluar dari daerah kita, dari tempat kita, dari rumah kita. Jadi kalau kita udah keluar, berarti itu udah perjalanan safar namanya ya. Kita ke bandara, misalnya kita memang udah keluar dari rumah kita, dari daerah kita, itu namanya sudah disebut musafir. Dan memenuhi jarak ya. Jadi jarak yang ditempuh itu menentukan apakah seseorang itu dianggap musafir atau belum. Karena kalau kaitannya dengan jarak itu kan nanti dengan sholat qashar ya. Nah, sekarang kita beralih pembahasan hukum safar. Apa hukum safar itu? Safar itu hukumnya ada yang wajib. Jadi bepergian wajib hukumnya ya. Jadi melakukan perjalanan misalnya ibadah wajib seperti haji, jihad, nazar. Nah, itu namanya safar wajib ya. Misalnya dalam surat Al-Hajj ayat 27 ya. Udzina finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Itu kan
serulah manusia untuk mengerjakan haji, misalnya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dari seluruh pelosok dari tempat yang jauh. Jadi haji itu safar wajib, ya itu dalam rangka ibadah ya. Ada yang hukumnya safar itu sunnah. Kalau yang sunnah ini melakukan perjalanan yang nilainya itu adalah kebaikan ya, seperti misalnya ada tugas dakwah, ada tugas bertemu dengan saudara ya, disuruh orang tua untuk menjalin silaturahim atau mengunjungi orang tua ya, pokoknya untuk silaturahim, menjenguk orang sakit, misalnya orang tua kita sakit atau siapalah saudara kita sakit, kita harus keluar kota ya, itu sunnah. Atau para ulama juga menyebut seperti mencari ma'isyah ya, berdagang, mencari nafkah, itu semua menuntut ilmu. Menuntut ilmu juga itu safarnya satu sunnah. Jadi atau umroh sunnah, itu semuanya hukumnya sunnah. Itu semuanya hukumnya sunnah ya. Nah, ada juga safar yang hukumnya mubah ya. Nah, safar yang hukumnya mubah itu artinya boleh ya. Itu adalah perjalanan dalam aktivitas duniawi ya, artinya yang mubah, yang boleh, misalnya mau rekreasi, mau weekend ke luar kota, mau pokoknya mubah, boleh-boleh aja, yang penting tidak lalai dalam menjalankan kewajiban agama ya. Nah, safar mubah ini secara hukum fikih itu akan bernilai ibadah ya, bernilai pahala kalau niatnya itu adalah untuk mencari kebaikan, mencari ridho Allah ya, niatnya itu untuk karena Allah dah. Artinya semua ibadah aktivitas mubah kita ini kalau kita niatkan karena Allah itu jadi berpahala ya. Nah, ada juga yang hukum safar itu jatuh kepada haram. Misalnya ini kan perjalanan dengan tujuan untuk maksiat ya, atau caranya maksiat ya. Sebenarnya safarnya sih nggak apa-apa, tapi dalam perjalanan itu ada unsur maksiatnya. Ya, jadi misalnya perjalanan dinas, tapi di perjalanan ya dengan perempuan lain atau dengan laki-laki lain, maksudnya ada hubungan khusus gitu, pacaran gitu ya, atau apalah ya, selama itu maksiat ya, itu haram jadinya. Ya, para ulama di sini ada yang berpendapat bahwa yang namanya hukum safar itu menjadi haram itu bisa juga kalau ke tujuan negeri-negeri yang ada di situ kemusyrikan ya. Ini agak ini ya, kita bicara fikihnya hitam putih ya, artinya kita dengarkan sajalah, artinya ini kan bagian pandangan ulama ya. Misalnya ke negeri kafir yang banyak fitnah, misalnya kita ke Myanmar ya, yang di sana umat Islam itu dolimi, kita safar ke negerinya gitu ya, atau ke daerah yang ada wabah penyakit misalnya, atau ke tempat-tempat yang itu adalah gambaran kemusyrikan yang diagungkan ya. Ini kan pandangan ulama ya, jadi mencontohkan seperti itu. Misalnya ini kita tidak dalam rangka menghakimi ya, kita dalam wawasan ya. Misalnya ke Candi Borobudur misalnya, itu kan tempat kemusyrikan terbesar. Kemudian kita mengagumi bahwa ini, padahal itu kan ada ininya, ada nilai-nilai di situ ya. Nah, jadi ketika kita safar ke situ, itu safarnya haram. Itu pandangan sih, sebenarnya kan masalah tergantung niat sebenarnya. Makanya permainan niat ini luar biasa sangat penting ya. Makanya innamal a'malu binniyat ya. Jadi kalau kita ikut-ikutan gitu ya, apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik ya, di tempat-tempat yang penuh dengan kemusyrikan, berarti kita bagian dari mereka, minhum gitu ya. Jadi hati-hati ini semua innal basara wal fuada, inna sam'a wal basara wal fuada kana anhu mas'ula ya. Semua ya, pendengaran, penglihatan, hati, semuanya akan diminta pertanggungjawaban dari Allah. Makanya pandai-pandailah berniat supaya tidak tergelincir dalam kemaksiatan ya. Jadi itu pandangan ya. Nah, kita masuk nih. Hukum safar bagi wanita. Kita tahu Islam itu sangat memuliakan wanita, perempuan lah. Kadang-kadang saya juga suka ngomong wanita, suka perempuan, teman-teman yang
agak feminis itu nggak suka dia ngomong wanita. Wanita tuh wani ditoto, mau aja diatur. Mestinya perempuan itu pada bahasa aja. Kalau bahasa Arab kan al-mar'ah, mar'ah tuh mir'ah ya. Jadi sama tuh hurufnya. Perempuan itu kan kaca. Jadi orang yang melihat, siapa yang melihat wanita itu tergantung siapa, seperti kaca ya. Kalau dia baik pasti baik gitu ya. Dan kita tahulah bagaimana Islam memuliakan sampai judul surat aja tuh surat An-Nisa, nggak ada surat Ar-Rijal ya. Kebahagiaan dan kenikmatan abadi itu jadi di bawah telapak kaki seorang wanita. Itu kan pokoknya kita nggak ragukan lagi deh bagaimana Islam memuliakan wanita. Nah, di antara bentuk pemuliaan kepada wanita itu melarang, Islam itu melarang sesuatu yang bisa membahayakan wanita itu dari semua bentuk fitnah ya, yang bisa membahayakan wanita itu. Maka disuruhlah menutup aurat, kemudian disuruhlah bersafar dengan mahram. Itu tujuannya untuk memuliakan. Jadi bukan dalam rangka menjatuhkan harkat martabat wanita sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang barat itu ya. Nah, hukum safar bagi wanita itu masih menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama. Waduh, ini sampai kapanpun pasti ya. Jadi artinya seseorang itu di mana dia belajar, di mana dia menuntut ilmu, nah disitulah dia terwarnai. Kalau belajarnya misalnya di ulama tertentu misalnya ya, yang pasti dia akan seperti itu apa yang dia pahami. Makanya di sini ketika kita membahas fikih itu kan mutawasid ya, moderat ya, itu perlu juga ya. Nah, kemudian dalil-dalil yang berhubungan dengan safar wanita itu masih bersifat umum sebenarnya. Jadi potensi untuk menimbulkan berbagai penafsiran itu pasti ada ya. Jadi kalau kita lihat misalnya safar bagi wanita tanpa mahram itu ada ulama yang mengharamkannya seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal ya. Itu mengharamkannya karena dalilnya jelas ya. La tusafirul mar'ah illa ma'ati mahram ya. Wala yadkhulu 'alaiha rajulun illa wa ma'aha mahram. Faqala rajulun ya Rasulullah, ini uridu an akhruja fi jaish kadza wa kadza wa imraati turidul hajj. Faqala ukhrij ma'aha. Nah, ini diantaranya ya hadis sahih Bukhari, Imam Bukhari. Janganlah wanita itu safar bepergian jauh kecuali bersama dengan mahramnya. Dan janganlah seorang laki-laki menemuinya melainkan wanita itu disertai mahramnya. Maka berkatalah seseorang ya Rasulullah, sesungguhnya aku ingin pergi mengikuti perang Anu dan Anu, sedangkan istriku ingin menunaikan ibadah haji. Nah, beliau bersabda, keluarlah, pergilah berhaji bersamanya, bersama istrimu. Nah, ini mazhab Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal mengatakan haram kalau perempuan itu safar tanpa mahram ya. Ini hadisnya lagi lah. La tusafiru mar'ah salasan illa ma'ati mahram. Jadi sampai 3 kali ya. Janganlah seorang wanita safar bepergian selama 3 hari melainkan bersama mahram. Ya, ini dalil-dalilnya ya. La yahilu li imratin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafiru masirata yaumin wa laisa ma'aha hurmah. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir safar sejauh sehari semalam perjalanan dengan tanpa mahram yang menyertainya. Ya. Jadi ini hukumnya tuh haram menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad ya. Nah, sementara safar bagi wanita tanpa mahram itu hukumnya boleh menurut Hasan Al-Basri, Auza'i, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Syafi'i, ya ada sebagian ulama mazhab Ahmad ya dengan dengan dalilnya itu ini kayaknya saya juga ini ya. Kan ada hadis di riwayat Bukhari itu menjelaskan ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tertidur ya di rumah salah seorang sahabatnya Ummu Hani kalau nggak salah ya. Itu kemudian beliau mengatakan ya, ini siapa? Allahumma sholli ala Muhammad.
sahabat ini, beliau ini yang pernah dititipkan sesuatu yang akhirnya dia memberitahu rahasia Adi bin Hatim ya. Jadi ketika itu Adi bin Hatim bercerita, ketika itu Rasulullah ketika aku bersama Rasulullah, kata Adi bin Hatim ya, itu ada seorang laki-laki datang kepada beliau mengadukan kemiskinannya gitu ya. Kemudian datanglah laki-laki lain yang mengeluhkannya banyaknya rampok yang menghadang di perjalanan. Maka bersabdalah Nabi, "Hai Adi, tahukah kamu kota Hiro?" Nanti kata Adi, "Saya belum pernah mengunjunginya ya Rasulullah, kota Hiro itu. Terus nanti suatu saat kalau umurmu panjang, kamu akan melihat ada seorang wanita, dia safar tanpa mahram dari Hiro itu ke Hijaz ya. Jadi Hiro itu dekat dengan Irak ya, Irak sekarang ya. Nah, dia tawaf keliling Ka'bah, dia tidak takut kepada siapapun, yang dia takuti hanya Allah. Nah, Adi Hatim ini meriwayatkan hadis ini ketika dia sudah usianya Allah berikan dia usia yang panjang, kemudian dia ingat dengan hadis Nabi. Nah, aku ternyata temukan sekarang ada loh perempuan ya, seorang diri dia safar ke Hijaz ya, ke Saudi, ke tanah suci tanpa mahram dia aman gitu ya. Nah, itu hadisnya hadis Bukhari yang jarang dipakai oleh ulama-ulama ya, tanda kutip, yang berpandangan wanita bepergian tanpa mahram itu tidak dibenarkan ya. Padahal sama-sama hadisnya hadis sahih ya. Baik. Imam Baghawi menuturkan sebagaimana dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, para ulama tidak berbeda pendapat tentang ketidakbolehan seorang perempuan melakukan perjalanan yang bukan wajib, kecuali harus disertai suaminya atau mahramnya. Kecuali bagi perempuan kafir yang masuk Islam, kemudian ingin hijrah dari Darul Harbi, negara kafir, atau dia di dalam keadaan ditawan musuh dan bisa lepas. Ini Imam Baghawi ya, yang dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ini kata beliau. Nah, pernyataan di atas ini kurang akurat karena pada kenyataannya terdapat perbedaan pendapat dalam masalah ini. Ya, karena beliau ini kan kalau dibaca ini kan dipegang ini tuh semua ulama udah sepakat kok gitu ya. Padahal ini nggak akurat karena dalam riwayat dari Al-Karbisi itu salah satu ulama Syafi'iyah itu membolehkan wanita melakukan safar mustahab yang boleh tanpa disertai mahram. Jadi memang ini sebenarnya termasuk khilafiyah gitu ya. Maka kita lihat sini ya, ini ada beberapa pandangan ya. Jadi pembahasannya nanti haji itu kalau nggak pakai mahram itu kan safar wajib ya, boleh nggak? Nanti ada ulama berbeda pandangan. Nah sekarang bukan safar wajib, safar sunnah boleh nggak? Nah nanti bagaimana dengan kondisi kita saat ini ya? Nanti kita akan sampai ke situ pembahasannya. Nah pendapat pertama, safar bagi wanita tanpa mahram hukumnya haram, tidak boleh melaksanakan ini. Bahkan haji pun nggak boleh kalau nggak ada mahram ya. Jadi padahal ini haji ini kan wajib ya, tapi ini hanya pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Pokoknya nggak boleh ya, karena hadis Nabi itu mereka pakai dalil yang sama ya. Janganlah sekali-kali la tusafir seorang laki-laki berhalwat dengan seorang wanita, dan janganlah seorang wanita bepergian kecuali ma'ati mahram, bersama mahram. Lalu ada seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, aku telah daftarkan diriku untuk ikut peperangan, sedangkan istriku menunaikan haji, maka tunaikanlah haji berserta istrimu. Jadi ini dalil yang diambil oleh pendapat Imam Abu Hanifah bahwa haji pun tidak wajib bagi wanita. Ya. Jadi ini hadis tersebut menunjukkan bahwa mahram adalah syarat wajib bagi seorang wanita muslimah yang berpergian. Jadi kalau tidak ada mahram, haji yang wajib tuh nggak boleh pergi. Jadi nggak wajib lagi ya. Ini pandangan Imam Abu Hanifah. Kemudian pandangan kedua, safar bagi wanita tanpa mahram hukumnya boleh. Jadi boleh berangkat haji. Mahram bukanlah syarat wajib haji bagi seorang perempuan. Ini pendapat tadi yang sudah saya sampaikan ya, Hasan Basri, Auza'i, Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad ya. Bahkan dalam salah satu pendapat termasuk Zahiriyah ya, dan ini dipilih oleh Ibnu Taimiyah pendapat kedua. Nah, ini Imam Malik menyatakan bahwa mahram bisa diganti dengan rombongan wanita yang bisa dipercaya selama perjalanan aman. Nah, kemudian Imam Al-Baji Al-Maliki berkata, ini dalam Al-Muntaqo ya,
Adapun yang disebut sebagian ulama dari teman-teman kami itu dalam keadaan sendiri dan jumlah yang sedikit. Nih kalau ada teman-teman perempuan, adapun dalam keadaan jumlah rombongan yang sangat banyak, sedang jalan yang dilewati adalah jalanan umum yang ramai dan aman, maka bagi saya keadaan tersebut seperti keadaan dalam kota yang banyak pasar-pasarnya dan para pedagang yang berjualan, maka seperti ini dianggap aman bagi wanita yang berpergian tanpa mahram. Ini dalilnya ya, yang membolehkan ya, bahkan wanita-wanita itu juga menjadi mahram. Ya. Ini tadi yang hadis Adi bin Hatim ini ya, yang bertanya kepada, yang ditanya Rasul, pernah nggak ke ke Hira itu ya, akhirnya nanti akhirnya Adi berkata ya, akhirnya aku menyaksikan wanita berpergian dari Hira hingga tawaf di Ka'bah tanpa takut kecuali hanya kepada Allah. Itu Adi bin Hatim. Jadi dari hadis tersebut, para ulama pendukung pendapat kedua mengambil kesimpulan bahwa syarat kesertaan mahram itu bukan syarat mutlak, melainkan syarat yang diperlukan pada saat perjalanan keluar kota yang tidak terjamin keamanannya, baik dari kejahatan maupun dari fitnah lainnya. Jadi memang kalau haji itu kita tahu ya, kalau seorang wanita berangkat haji itu kan kalau kondisi dulu itu kan kondisi menyeramkan, padang pasir lah, bisa dibayangkan lah 14 abad yang lalu ya. Jadi memang mahram itu penting, dan mahram itu tidak hanya laki-laki tapi kaum perempuan juga. Sementara ada hadis lagi tadi ya, walaupun sendiri tapi dia hanya takut kepada Allah, kondisi aman. Ya. Coba bayangkan ya ibu-ibu, di masa dulu itu seorang wanita kalau berjalan sendirian yaitu menembus gelapnya malam, melintasi padang pasir yang luas yang tidak bertepi itu bagaimana coba? Waduh, nggak berani kan? Jadi ini jelas bagaimana Rasulullah itu memberikan pemahaman, pandangan dalam pembelaan kepada perempuan ya. Nah, akhirnya kan terakhir itu yang dengan Abi Hatim itu nanti keluar sendirian tanpa mahram, kondisi aman gitu. Dia takut hanya kepada Allah gitu ya. Jadi ini dua hadis, hadisnya juga sahih ya, riwayat Imam Bukhari. Ya, ini ada pendapat yang boleh mahram perempuan ya. Ini ya, bahkan Imam Syafi'i dalam salah satu pendapat beliau tidak mengharuskan jumlah wanita itu banyak, tapi boleh satu saja. Yang penting wanita itu thiqah, ya bisa dipercaya ya. Yang penting aman dari perjalanannya dari fitnah, fitnah yang akan merenggut kehormatannya, fitnah-fitnah yang akan membuat kehormatannya terganggu ya. Nah, cuman yang perlu kita bahas tadi ya, itu hanya perjalanan haji dan umroh saja. Ya kalau haji atau umroh sunnah gitu ya. Kan kita nggak ada yang sendirian, mana bisa perempuan pergi umroh sendirian kalau nggak pakai grup. Kan harus pakai travel dengan ini kan, nggak mungkin lah. Nah, grup itu sendiri kalau ada perempuannya itu adalah mahramnya ya. Nah, ini ada asar dari Ibnu Umar. Artinya kalau kita bicara asar itu berarti perbuatan Ibnu Umar ya. Nah, beliau ini memerdekakan beberapa budak perempuannya. Jadi beliau banyak budak. Dulu tuh memang budak tuh banyak. Dan budak itu bukan dari Islam ya. Sebelum Islam jauh-jauh hari itu sudah ada. Nah, semangat Islam tuh selalu memerdekakan budak. Ya, apa-apa kan kalau sanksi, kalau ada kafaroh pasti memerdekakan budak gitu ya. Bahkan kalau budak itu kan memang diperjualbelikan. Nah, Ibnu Umar ini memerdekakan budaknya, banyak dimerdekakan. Kemudian diajak haji bersama setelah mereka itu dimerdekakan. Nah, tentunya mereka bukan mahram lagi kan bagi Ibnu Umar. Nah, berarti para wanita tersebut pergi haji tanpa mahram. Ya, artinya dari asar Ibnu Umar saja itu sudah jelas ya kalau budak-budaknya itu tidak ada mahramnya. Kemudian juga dari asar Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu ada orang yang menyampaikan kepada beliau bahwa mahram adalah syarat wajib haji. Ini pandangan Imam Abu Hanifah ya, wanita itu nggak wajib haji kalau nggak ada mahram ya. Nah, beliau sampailah kepada beliau syarat wajib haji bagi wanita muslimah. Nah, beliau mengatakan, apakah semua wanita memiliki mahram untuk pergi haji? Jadi beliau nggak setuju ya. Jadi haji itu nggak, syarat wajibnya bukan mahram gitu ya. Ini dari asar Aisyah radhiyallahu anha ya. Kemudian kaidah fikih ya.
Dalam masalah ibadah mahdoh itu dasarnya adalah ta'abbud, menerima apa adanya tanpa dicari-cari alasannya. Misalnya berapa jumlah rakaat subuh, zuhur ya, jumlah rakaat sholat. Nah, dalam masalah muamalah dasarnya adalah taklil, bisa dicerna dengan akal dan bisa dicari alasannya seperti jual beli dan pernikahan ya. Jadi masalah safar ya bagi wanita itu termasuk dalam kategori muamalah sehingga bisa dicari alasan dan hikmahnya, yaitu untuk menjaga keselamatan wanita itu sendiri dan ini bisa terwujud dengan adanya teman-teman yang banyak dan jalan dianggap aman. Jadi kalau kita saat ini misalnya ya bepergian seorang diri ya aman nggak ada masalah, mungkin bisa lebih aman lagi kita keluar kota daripada di dalam kota ya. Nah, kecuali kalau di dalam perjalanan tuh ada hal-hal yang membuat cemar ya safarnya, misalnya ya ini kan kadang-kadang muncul apa namanya selingkuh dan segala macam tuh, hati-hati yang kayak gitu tuh, yaitu udah haram ya kalau sampai terjadi perselingkuhan apa ya safar itu ya. Kemudian ada kaedah fikih, hukum itu ditetapkan dengan istihad bisa berubah menurut perubahan waktu, keadaan, tempat, dan perorangan. Makanya hukum fikih itu bisa mubah, bisa wajib, bisa haram, bisa sunnah. Ya sama seperti hukum pernikahan, hukum-hukum fikih, hukum pernikahan itu bisa haram. Nah, hukum pernikahan itu juga, poligami juga kan pernikahan itu juga sama, bisa haram, bisa mubah, bisa wajib. Ya, itu tergantung dari perubahan waktu, keadaan, tempat, dan perorangan. Nah, berdasarkan kaidah inilah makanya ulama kontemporer seperti Syekh Abdul Razak Afifi itu membolehkan seorang wanita bepergian sendiri atau bersama beberapa temannya yang bisa dipercaya dengan naik pesawat, diantar oleh mahramnya ketika pergi dan dijemput juga ketika datang. Bahkan keadaan seperti ini jauh lebih aman dibandingkan kalau dia berjalan sendirian di dalam kota, khususnya kota-kota besar. Jadi yang namanya aman itu kan ya relatif juga ya. Bisa jadi kalau kita naik pesawat lebih aman ketimbang kita di naik kendaraan umum ya, di copet apa segala macamnya kan. Iya. Ada lagi kaidah fikih, apa-apa yang diharamkan karena zatnya tidaklah dibolehkan kecuali dalam keadaan darurat, dan apa-apa yang diharamkan dengan tujuan menutup jalan kemaksiatan maka dibolehkan pada saat dibutuhkan. Jadi ketidakbolehan wanita melakukan safar tanpa mahram tujuannya untuk menutup jalan kemaksiatan dan bahaya baginya. Oleh karena itulah hal ini menjadi dibolehkan manakala ada kebutuhan, khususnya jika ditemani dengan rombongan yang dipercaya dan keadaan jalan aman. Ya. Sekarang kita lihat pendapat kuat itu tuh, ini pendapat kuat ini kan jelas ya, pendapat adalah bahwa mahram bukanlah syarat wajib. Kan wajib haji kan udah jelas ya apa aja syarat wajib haji ya. Mahram itu bukan syarat wajib bagi wanita muslimah berdasarkan hadis dan asar yang telah kita bahas, tapi boleh bersama rombongan perempuan yang bisa dipercaya khususnya jika keadaan aman. Ini kaitannya dengan pandangan Imam Abu Hanifah itu ya, yang mengatakan haji itu nggak wajib kalau nggak ada mahram bagi wanita ya. Jadi itu ya. Adapun hadis Ibnu Abbas yang mensyaratkan mahram, peristiwa tersebut bukan pada haji wajib, tapi pada haji yang sunnah. Sebab haji baru diwajibkan pada tahun ke-10 Hijriah, di mana Rasulullah pada waktu itu juga melaksanakan ibadah haji. Yang mengatakan ini berperang gitu ya, tapi istriku mau haji, itu haji sunnah ya. Walaupun demikian, diharapkan bagi wanita muslimah yang ingin melaksanakan ibadah haji dan umroh atau melakukan safar lainnya, hendaknya bersama mahram. Ini kan memang idealnya begitu, supaya terhindar dari fitnah ya. Ini pada safar wajib, tentu dalam safar mubah dan mustahab lebih ditekankan lagi ya. Dalam keadaan tertentu yang dibutuhkan, bisa mengambil pendapat ulama yang membolehkan dengan syarat yang sangat ketat ya. Demikianlah Islam, agama selalu menjaga kehormatan keselamatan wanita. Jadi intinya sih sebenarnya kalau namanya safar bagi perempuan, kalau dalam kondisi sekarang, kalau kondisinya aman itu artinya bisa, ya nggak ada masalah ya, kondisi aman ya. Cuman ya memang kondisi aman itu kan berbeda setiap negara ya, setiap waktu itu beda, nggak bisa disamakan. Mungkin di satu sisi mungkin ada saatnya di musafir ke Jawa lebih aman ketimbang ke Kalimantan atau Papua, maka dilihat aja kondisinya.
Nah, itu tadi perjalanan haji. Sekarang perjalanan di luar haji gimana? Perjalanan di luar haji ini kan kalau haji mah nama ibadah wajib ya seumur hidup sekali. Bahkan kan ada apa namanya pembahasan ya. Kalau suaminya nggak izinkan haji wajib gimana tuh istri? Harus pergi nggak gitu? Ya, kalau dia misalnya istrinya kaya, suaminya nggak kaya ya. Nah, istrinya kan merasa dia kena kewajiban haji itu ada kewajiban seumur hidup sekali, maka dia mau berangkat haji. Nah, kalau suaminya izinkan gimana? Ulama pun beda pandangan yang seperti itu ya. Baik, perjalanan di luar haji boleh safar untuk haji wajib. Ini pandangan ya. Tapi haji sunnah tidak boleh. Jadi sebagian ulama itu membolehkan kalau bepergian sendirian hanya boleh untuk ibadah haji wajib aja. Tapi kalau haji sunnah atau enggak bukan wajib hajinya, maka hukumnya tidak boleh itu ya. Kemudian boleh safar, yang lainnya menyebutkan boleh safar tanpa mahram khusus untuk ibadah haji ya. Jadi mereka membolehkan wanita tuh nggak pakai mahram nggak apa-apa deh, tapi untuk haji aja ya. Tapi kalau untuk kepentingan di luar haji, maka hukumnya tetap tidak boleh kecuali harus dengan mahram. Itu pandangan kedua ya. Pandangan ketiga itu boleh safar dalam semua bentuk perjalanan. Kias dibolehkannya haji tanpa mahram asal aman dari fitnah. Jadi ini mengkiaskan ya. Jadi pandangan ketiga ini mengkiaskan kebolehan pergi yang bukan haji, pergi apa aja terserah, mau dinas keluar kota atau apa ya, perjalanan menuntut ilmu ya. Pokoknya semua bentuk perjalanan yang hukumnya halal, bukan perjalanan haram, itu wanita tuh boleh berpergian tanpa mahram ya, asalkan dia aman dari fitnah ya, atau dia boleh ditemani oleh sejumlah beberapa orang wanita atau tidaknya ya. Jadi intinya bahwa dari dulu, sekarang, dan yang akan datang, tiga pandangan ini selalu ada ya. Jadi artinya yang penting kalau kita memang kondisi sekarang ini banyak yang ngambil pandangan yang ketiga yang moderat ini ya. Yang penting aman dari fitnah ya, tidak menjaga amanah lah, tidak melakukan, tidak bertabaruj. Kalau kita bicara tabaruj juga kan tidak hanya dandan ya artinya ya. Tabaruj itu kan juga berarti berjalan dengan laki-laki yang bukan mahram di luar, berboncengan. Nah, itu tuh namanya udah tabaruj ya. Jadi intinya selama dia bisa menjaga dirinya, menjaga hak-hak Allah, menjaga dari perbuatan yang maksiat, nah itu safar itu boleh ya. Itu aman dari fitnah namanya. Jadi ini safar ya bagi wanita. Ketika kita safar, itu ada bentuk-bentuk rukhsah dalam safar itu ya. Ya, itu mengqosor dan menjamak sholat, tidak saum ya di siang hari Ramadan, tidak terkena kewajiban sholat, kemudian mengerjakan sholat sunnah di atas kendaraan, mengusap khuf, itu sepatu, serban, dan sejenisnya ketika toharoh. Tentu ini pakai syarat ya, khuf ini ketika dipakai dalam keadaan bersuci, karena kita dalam keadaan safar, maka khuf ini tidak dibuka selama 3 hari. Ya. Kalau kita mah udah mudah banget ya, artinya buka kaos kaki apa tuh, ini kan dulu itu kan begitu kan, perjalanan di padang pasir apa, memang kondisinya yang menyebabkan harus seperti ini ya. Bertayamum bila tidak ada air, ini rukhsah dalam safar ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita pembahasannya lanjut kepada sholat qashar dan jamak, atau kita diskusi dulu tentang safar wanita ini supaya fokus. Lanjut aja Ustazah. Lanjut aja ya. Baik. Kita lihat. Sholat qashar dan jamak ya. Sholat qashar ini artinya kan meringkas ya. 4 jadi 2 ya. Kalau sholat yang dibolehkan untuk meringkas itu ya yang 4 pokoknya yang 4 aja deh, itu bisa jadi 2 ya, nggak, yang 3 nggak bisa, yang 2 nggak bisa. Ini dalilnya tadi kita udah bahas ya, boleh mengqashar ya, An-Nisa 101. Kemudian ini juga ada hadis ya dari Ya'la bin Umayyah bahwa dia bertanya kepada Umar tentang ayat ini ya, ayat tadi in khiftum ayyatinakum allazina kafaru tadi ya, jika kamu takut diserang orang-orang kafir padahal manusia telah aman. Umar menjawab, aku sempat heran, jadi dia heran, ini kok ayat ini maksudnya apa nih gitu ya.
Nah, kata Umar, aku juga heran seperti kamu bertanya, seperti aku pun juga bertanya kepada Rasulullah, dan beliau menjawab, qasar itu adalah sodakoh, ya, sodakoh, tasaddaqallah biha alaikum, fakbilu sodakotah, ya. Maka terimalah sodakoh, ya, diringkas itu. Jadi ini kan sodakoh dari Allah, ya, maka terima aja gitu. Itu arti qasar, ya. Sholat jamak. Jamak itu menggabungkan atau mengumpulkan dua sholat fardu dilaksanakan dalam satu waktu. Ya, zuhur dengan asar. Jadi kalau kita bicara jamak saja itu hanya menjamak aja 4-4 gitu ya. Pokoknya nggak diringkas. Nah kalau kita bisa jamak kosor itu baru diringkas ya. Kosor itu kaitannya kalau kita bepergian. Kalau jamak itu nggak harus ya. Rasulullah itu apabila bepergian itu idza rohala malam sampai berapa? Atau satu malam aja deh kalau nggak bisa. Jadi Rasulullah ini apabila bepergian sebelum matahari tergelincir, artinya sebelum masuk waktu zuhur, beliau mengakhirkan sholat zuhurnya sampai waktu asar. Jadi beliau tuh sholatnya di waktu asar. Tapi kalau beliau ini perginya udah masuk waktu zuhur, maka beliau sholat dulu ya, sholat di jamak ya, jamak dengan asar ya. Ini panduan kalau kita mau jamak qasar ya. Dari Mu'az juga bahwa kami keluar bersama Rasulullah dalam perang Tabuk, yusolli dhuhra wal asr jam'an wal maghrib wal isya jam'an. Jadi mereka ini waktu perang Tabuk itu sholat zuhur dan asarnya di jamak, maghrib dan isya di jamak. Hanya itu aja, nggak ada lagi yang lain ya jamaknya. Nah kalau untuk jamak, kita bicara jamak, itu Ibnu Abbas mengatakan Rasul pernah kok menjamak zuhur, asar, maghrib dan isya di Madinah. Meski tidak dalam keadaan takut maupun hujan. Dalam sebagian riwayat itu ketika beliau sedang sibuknya membagi, menghitung ghanimah ya. Itu di sekaligus satu waktu tuh dijamak ya. Jadi ketika sibuk itu luar biasa kesibukannya itu di dalam satu itu bukan, tapi itu bukan suatu kebiasaan ya, itu hanya sekali-kali bukan setiap hari ya. Kan ada juga orang yang sholatnya itu di waktu isya tuh semua disolatin sama dia, zuhur, asar, maghrib, isya. Mungkin kalau konteksnya yang sekarang ini mungkin para tenaga medis misalnya pada saat pakai APD itu ya mungkin 8 jam atau apa nggak mungkin terbuka memang sangat sulit banget untuk bisa sholat ya, apalagi mungkin kondisi pasien nggak sampai nggak bisa ngapa-ngapain ya, itu pada saat itu ya bisa dijamak ya, itu artinya mengkodok sholat ya dengan menjamaknya. Nah, sebagian kalau menurut Imam Nawawi itu membolehkan menjamak sholat saat mukim karena keperluan, tapi bukan karena kebiasaan. Jadi misalnya kan kalau yang tinggalnya di Bekasi, dia tugasnya di DKI kan itu ya. Kalau sebelum pandemi kan macet banget ya. Mungkin pulangnya itu waktu jam 4 atau jam 5, nggak taunya sampai di rumahnya itu isya gitu ya. Maghribnya di mana? Ya, sekali-kali dia boleh menjamak ya, tapi tidak tiap hari. Ya. Tinggal diatur aja apakah sholat dulu maghribnya di sebelum pulang atau berhenti di jalan sholat maghrib. Jadi artinya atau bisa dalam kondisi yang memang sulit untuk melaksanakan sholat itu bisa diniatkan jamak di waktu dijamak ke waktu isya juga bisa. Nah sekarang pertanyaannya, dalam perjalanan itu lebih utama mana, qasar atau menyempurnakan sholat? Ya kadang-kadang kita dalam perjalanan tuh nggak kemana-mana, di rumah aja gitu ya. Apakah sholatnya harus diqasar ya? Nah, terus berapa lama kita itu disebut musafir dalam perjalanan itu berdiam di tempat itu berapa lama gitu ya? Itu pembahasan kita ya. Qasar atau sempurnakan sholatnya. Nah, di sini ada pandangan Imam Syafi'i dalam satu kaul. Jadi Imam Syafi'i ini kan ada dua pandangan yang bertolak belakang ya. Yang pertama ketika beliau di Irak itu beliau itu punya fatwa qaulul qadim ya, fatwa lama ya, artinya itu fatwa-fatwa yang dibuat pada saat beliau masih di Irak. Kemudian ketika beliau bepergian pergi ya, pindah kota, pindah ke Mesir, itu beliau punya pandangan yang baru lagi ya dalam beristihad. Akhirnya punya istihad baru. Nah, dinamakan fatwa
jadid ya, fatwa jadid, qaulul jadid ya, perkataan yang baru. Nah, kadang-kadang ini bertentangan antara pandangan istihad beliau waktu di Irak dengan di Mesir. Nah, dalam qasar ini atau sempurnakan ketika kita mendapatkan kesempatan itu, nah dalam satu qaul Imam Syafi'i mengatakan lebih utama menyempurnakan. Jadi nggak usah qasar, sempurnakan aja itu lebih utama kata pandangan beliau ya dalam satu qaulnya perkataannya. Nah, kalau Imam Malik mengatakan sama saja. Ya, itu sebagian Imam Malik itu ya kalau mau dikosor ya jamak kosor karena memang musafir ya boleh, kalau yang sempurna apalagi rumahnya dekat masjid kedengeran azan tiap waktu gitu ya, jadi berjamaah di masjid misalkan ya itu sama aja. Nah kalau pandangan kuat Imam Syafi'i dan riwayat Imam Ahmad mengatakan kosor itu lebih utama, ini kan adalah hidangan Allah yang diberikan maka manfaatkan, itu pandangan yang ketiga. Nah, kalau Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan tidak hanya lebih utama ya, wajib qasar. Jadi artinya harus, kalau enggak dosa gitu ya. Nah, qasar itu sunnah dan meninggalkannya makruh. Nah, itu pandangan yang lainnya. Jadi ini sebenarnya masalah qasar sholat sempurna atau tidaknya tergantung aja ya. Kan masalahnya kalau kita jamak qasar sholat kan kita nggak bisa sholat sunnah, qobliyah, sholat sunnah rawatib, qobliyah ba'diyah itu nggak bisa ya. Karena kita yang wajib aja diringkas, gimana kita mau yang melakukan sunnah ya. Jadi itu pilihannya. Berapa jarak minimal seseorang tuh boleh mengqasar sholatnya? Jaraknya ya kalau dulu tuh kan perjalanan sehari itu naik apa? Jalan kaki berapa mil tuh? Naik onta berapa mil itu ya perjalanan itu ya. Nah, Ibnu Munzir itu menyebutkan hampir 20 perbedaan pendapat. Jadi memang tidak satu kata ya, karena mereka menafsirkan dari beberapa riwayat sejauh 3 hari, karena ada hadis tidak boleh wanita berpergian tanpa mahram selama 3 hari. Nah, dihitung 3 hari itu perjalanan jalan kaki itu berapa ini kayak gitu ya. Jadi ada berbeda pandangan ya. Nah, pendapat Ibnu Mas'ud, Sa'id bin Jubair dan Sufyan Ats-Tsauri, Imam Abu Hanifah itu berdasarkan hadis ini, hadis riwayat Imam Muslim, la yahillu li imratin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira safaran yakuna salasata ayyam, 3 hari. Ya, jadi 3 hari itu atau lebih kecuali bersama ayahnya itu kan bisa dihitung ya. Jadi jaraknya perjalanan 3 hari. Nah, sekarang kan perjalanan 3 hari kita saat ini kalau naik pesawat ini belum nyampe 5 jam aja udah ini ya. Jadi ini kan pandangan pada saat itu ya mereka mengukur berdasarkan harinya karena memang teknologinya masih terbatas ya. Nah, ini riwayat lain mengatakan yang terkait dengan pengusapan huf yaitu kaos kaki ya. Jadi Syureh bin Hani datang kepada Ibunda Aisyah dan beliau bertanya tentang 2 khuf itu, maka Ibunda Aisyah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib karena dia pernah safar bersama Rasulullah, maka disebut 3 hari ya. Jadi patokannya 3 hari. Nah, kemudian ulama menghitung jarak perjalanan 1 hari itu adalah setara dengan 2 barit, yaitu 24 mil, sekitar 43,2 ya. Sehingga jarak perjalanan 3 hari itu sekitar 129,6 km. Waduh, ini beda banget ya. Itu kan pandangan. Tadi disebutkan 20 pandangan loh gitu ya mengenai jarak perjalanan. Nah, yang kedua jarak perjalanan 2 hari ya. Ala tusafiru imra'atun masirata yaumain. Hadisnya juga sama, dalilnya juga ada ya. Jadi Rasulullah itu bersabda di setiap momen itu berbeda ya kadar perjalanannya. Jadi tidak ini kan ini menunjukkan waduh yang mana yang benar nih. Tapi semuanya benar hadisnya. Nah, berarti ada hal ya yang dalam kontekstual ini yang perlu dipahami ya, yang tersirat gitu ya. Nah, di sini Imam Bukhari mengatakan ya bahwa Umar bin Abbas ini juga pernah melakukan sholat qasar itu yuftiron fi arba'ati burud, perjalanan 4 barit yaitu 16 farsah ya. Itu pandangan yang kedua ya. Nah, ini ya kalau jumhur pandangan mayoritas ulama itu 80 km ya. Ini dalilnya itu ya. Selama perjalanan 1 hari 1 malam, setengah hari itu 1 barit itu 4 farsah, sehari semalam 4 barit 16 farsah, 1 farsah 3 mil, jadi jarak minimalnya 48 sekitar 80. Ya, ini kan pandangan ya jarak. Jadi kalau hitung aja sendiri safar itu mencapai 48 mil itu 85 kilo itu yang mana sampai di mana itu, dan itu pandangan mayoritas ulama dari kalangan
Imam Syafi'i, Hambali, Maliki ya. Dalilnya juga jelas ya. Masing-masing punya dalil dan pegangan ya. Ibnu Abbas mengqashar sholat tadi ya, hadis riwayat Bukhari, tidak berpuasa ketika bersafar jaraknya 4 burut 16 farsah ya, kurang lebih 85 km ya, namanya pandangan ya. Artinya kalau perjalanan sudah sejauh itu, tapi niatnya jangan lupa niat. Jadi kalau kita dari sini misalnya ke Bandung ya, atau kemana itu kan udah lebih ya, berarti itu memang dalam keadaan musafir. Tapi niatkan, kalau nggak ada niat berarti belum musafir. Dahulu ya ini udah ya. Nah, jadi itu 80. Tadi 85 ya, tapi di sini jumhur menjelaskan lagi 80. Jadi ini antara ya sekitar itulah 80 atau 85 dan seterusnya. Kemudian berapa hari batas waktu boleh mengqashar sholat ya? Kalau memang kita niat ke Bandung atau ke Tasik, terus kita cuma 3 hari, boleh nggak selama 3 hari kita mengqashar sholat ya, jamak qashar ya? Batas waktu sholat qashar itu, jadi ini ada beberapa pandangan ya. Para ulama itu kalau udah berbeda pandangan karena memang tidak menemukan dalil yang sama. Jadi berbeda dalilnya. Jadi ada yang mengambil dalil ini, ya itu masing-masing berbeda ya. Maka muncullah perbedaan pandangan. Ada yang batas 4 hari. Musafir tinggal lebih dari 4 hari sudah tidak berlaku lagi hukum safar. Jadi kita mau ke Tasik selama seminggu ya, sepekan tinggal di sana. Ya karena memang dari awal niatnya udah sepekan bermukim di sana, itu di sana tuh jangan jamak qashar lagi karena kita memang sudah mukim. Batasannya hanya 4 hari. Kecuali kalau kita bepergian, jadi tidak menetap di tempat itu. Jadi misalnya memang sepekan sih perjalanan, tapi 2 hari di Tasik, 1 hari di Garut, kemudian pergi lagi kemana. Jadi artinya ya selama perjalanan kita menjamak qashar terus. Bahkan mungkin ada orang yang dalam 1 tahun itu dia jamak qashar terus. Misalnya wartawan ya, misalnya wartawan Al Jazeera yang ditugaskan di Indonesia, dia disuruh meliput kondisi Indonesia dari Pulau Jawa dan Sumatera serta Kalimantan lah, pulau-pulau itu disuruh ini apa namanya mencari berita-berita ya. Nah kadang dia di Jakarta 4 hari, kemudian pergi lagi ke Surabaya 2 hari, pokoknya kerjanya keliling aja. Ya dalam tugasnya itu bisa jadi ditugaskan setahun ya. Nah jadi selama itu dia sholatnya jamak qashar ya boleh karena memang dia tidak menetap lebih dari 4 hari ya. Ini pandangan pertama. Pandangan kedua, musafir itu berniat untuk tinggal selama 4 hari maka dia harus sholat secara sempurna tanpa diqashar ya. Jadi artinya kalau memang berniat untuk tinggal selama 4 hari yaitu batas 4 hari ya. Kemudian yang ketiga, musafir berniat tinggal lebih dari 15 hari, maka dia harus sholat secara sempurna. Ya, ini kan dilihat dalilnya itu dari waktu perang Tabuk, Rasulullah selama 15 hari itu menjamak qashar. Padahal kita tahu ya Tabuk itu kan medannya berat, apalagi dalam kondisi perang ya. Yang keempat, musafir tidak berniat untuk menetap secara mutlak, maka hukum musafir tetap berlaku. Baik dia berniat tinggal lebih atau kurang dari 4 hari. Dalilnya adalah keumuman dalil yang menunjukkan ketetapan rukhsah atau dispensasi tanpa pembatasan waktu bagi seorang musafir. Saya pernah dulu waktu masih ngajar ya, saya punya mahasiswi itu dia orang Bandung, dia ini ketika mengajar fikih ya, Bu, saya 2 tahun di Jakarta nggak niat menetap, jadi selama 2 tahun ya saya selesaikan kuliah saya, ya saya sholatnya jamak qashar. Jamak qashar, kamu tinggal di mana? Di alamatnya sekian, tahu lah, dikasihlah alamat kontrakannya. Kamu tinggal di situ ya. Kalau tinggal di situ mah namanya udah menetap, udah mukim, bukan namanya musafir. Tapi kan saya tidak meniat menetap di sini. Kalau kita sudah menetap tuh maksudnya bukan niat atau tidaknya, udah tinggal di situ, orang gampang nyarinya, itu namanya bukan musafir. Musafir itu kan orang susah dicari ya, berpindah-pindah terus gitu ya. Jadi barangkali dia mengambil pandangan yang keempat ini ya. Ini ya yang Rasul ditabuk selama 20 hari dengan mengqashar sholat. Waktu Fatu Mekah juga beliau 19 hari ya. Beliau mengqashar sholat. Apabila boleh mengqashar sholat maka boleh juga menjamak. Jadi jamak qashar, dan ini juga bisa terjadi untuk orang-orang yang sakit ya, bisa juga, tapi tidak mengqashar, hanya menjamak saja. Saya rasa adab safar bisa dibaca ya, adab-adabnya ya.
memilih hari Kamis, mengangkat pemimpin, sholat 2 rakaat sebelum berangkat, berpamitan kepada keluarga dan orang-orang yang ditinggalkan, meminta wasiat ya, ini bisa ini ya, ini doa-doanya. Keluar rumah baca doa, berdoa ketika berangkat dan pulang. Ini memang penuh dengan nuansa ruhi ya, dari mulai berangkat sampai pulangnya itu jangan lupa dengan adab-adab dan etika seperti ini ya. Banyak berdoa di perjalanan karena doanya makbul ya. Baik. Saya rasa cukup sampai di sini ya. Wallahu a'lam bishawab. Hikmahnya juga ada ya, hikmah safar dan wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak Ustazah, bagus banget ilmunya. Dan nanti boleh ya Ustazah slide-nya di... Boleh. Belum saya kirim ya? Terima kasih. Nah, teman-teman, apakah ada yang langsung mau bertanya? Silahkan ya. Kalau ada yang mau raise hand atau langsung buka mic-nya. Ustazah, kalau di dunia kedokteran kan kita sering banget itu seminar, Ustazah. Setiap tahun tuh kadang-kadang di profesi masing-masing, kayak Dokter Kartini misalnya di kandungan tuh ada pertemuan ilmiah tahunan gitu ya. Kadang-kadang kalau kita mau ngajak mahram kan kita mikir biaya gitu Ustazah, biaya pesawat pulang pergi itu. Nah makanya jadi kita di luar negeri ya, di mana? Iya, luar negeri tergantung beda-beda sih Ustazah. Kadang-kadang ada yang mungkin di Asia Tenggara atau mungkin ada yang di Eropa gitu. Berapa lama itu? Kadang-kadang 5 hari sampai 7 hari. Gitu. Yang penting aman lah. Kalau saya mah Kalau saya mah mengambil ini sih pandangan yang membolehkan selama aman dari fitnah. Ya, karena kondisi kita sekarang justru bisa jadi lebih aman kita dalam perjalanan. Justru yang nggak aman bisa jadi di daerah kita sendiri, begitu ya. Ya menjaga adab itu insya Allah ya seperti itu. Ya kaitannya dengan mahasiswi kita yang belajar di luar negeri. Ya apakah di Mesir, di Sudan, dengan siapa dia ke sana gitu ya. Nah, jadi intinya sih sebenarnya hal-hal yang seperti ini pasti ada khilafiyah dalam hal ini. Jadi tinggal kita mensikapi perbedaan pandangan tersebut. Kita mau pilih yang mana. Ya. Kalau nanti kita khawatirnya, kalau semua diseragamkan pemahaman ini, nanti apa yang terjadi itu nanti malah umat Islam akan mundur ya. Seperti itu wallahu a'lam bishawab ya. Silakan, makasih Ustazah. Silakan Lela, Sister Lela untuk langsung buka mic-nya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Saya ini spesialis safar Ustazah, jadi saya punya travel. Masya Allah travel ya. Jadi kalau dokter nulis spesialis penyakit dalam, saya spesialis safar gitu. Nah ini emang materi ini request saya banget gitu Ustazah. Jadi saya itu kan memang mengelola travel dari 2011. Tapi sebelumnya memang dipegang sama orang lain dan namanya apalah? Ya? Nama travelnya? Namanya WS Tour Wisata Semesta Internasional. Kantornya di Pejaten Ustazah. Ya, jadi sejak 2011 saya mengelola travel tapi sebelumnya dipegang sama orang lain tapi tidak amanah gitu. Akhirnya sejak 2015 saya turun langsung untuk pegang amanah travel dari suami dan alhamdulillah sekarang sudah menjadi pengelola umroh gitu. Nah, untuk kegiatan ini saya sering banget berpergian gitu untuk bawa grup karena kami mengkonsep sebelumnya kan kami travel umum, terus setelah saya masuk saya mengkonsep menjadi travel halal tour gitu. Yang kita siapkan adalah waktu sholatnya jelas, kemudian makanannya juga kalau di negara-negara yang tidak bisa strictly halal, kita hanya bisa memakai halal friendly yang tidak kita tidak bisa ayamnya yang halal karena disembelih gitu nggak bisa, tapi minimal kita tidak makan babi, alkohol, pokoknya yang non haram gitu. Jadi kita punya niatnya juga menciarkan halal tour gitu karena banyak kan orang muslim juga yang ikut travel yang non halal juga gitu dan mereka tidak aman gitu. Nah itu bagaimana ya Ustazah? Terus pada saat saya keluar negeri biasanya memang saya suka cari celah. Jadi kalau kayak saya memang spesialis sering banget ke Korea. Dari Korea itu Islam sedang mulai marak. Saya suka bawa mukena titipan wakaf teman-teman. Jadi saya taruh di masjid, saya taruh di musola. Nah seperti itu saya mencoba menyelipkan kegiatan-kegiatan
Islami dalam paket-paket tur saya, dan saya selalu bawa produk-produk UMKM gitu, untuk membantu teman-teman berjualan di luar negeri. Nah itu apakah itu termasuk dalam niat untuk menjadikan perjalanan itu ibadah gitu ya, atau alibi saya aja gitu, takutnya itu ini aja nih supaya bisa jalan-jalan, nah kayak gitu. Nah itu seperti apa? Kemudian kalau saya bawa grup umroh itu kan pasti lebih dari 9 hari, minimal 9 hari kalau umroh. Nah itu gimana Ustazah? Jazakillah khair. Wah iya, jazakillah khair, alhamdulillah. Jadi begini, Islam itu kan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi ada istilahnya itu fikih muwazanah ya. Fikih muwazanah, kemudian keseimbangan gitu ya, tawazun ya, fikih tawazunitas. Jadi artinya antara tugas dan kewajiban kita sebagai istri, sebagai ibu, dengan tugas kita dengan pekerjaan kita itu mestinya sinkron. Jadi artinya bukan arti nggak boleh sama sekali. Nah kira-kira dengan tugas kita misal sampai 9 hari, bagaimana dengan kewajiban kita terhadap suami dan anak-anak gitu ya. Nah ini perlu dimusyawarahkan bersama. Artinya jangan ada hak dari orang yang menjadi tanggung jawab kita, yang kita berkewajiban kepadanya itu terkurangi. Makanya untuk suami itu kan ridho nggak suami. Kemudian anak-anak kan ini kan bagian dari prioritas ya kalau anak-anak itu, karena ini kan aset dan investasi kita masa depan, dalam arti pembangunan peradaban itu kan mulai dari anak. Nah, jadi artinya pembahasan fikih muwazanah, fikih fikih aulawiyat itu masuk di situ. Jadi bukan berarti haram halalnya, tidak begitu. Jadi jangan sampai di satu sisi ada hak yang terzolimi gitu. Nah, makanya semuanya kembali kepada fikih muwazanat, keseimbangan itu. Nah, tinggal dipersiapkan aja, itu kan semua masih bisa dibahas ya. Ya, artinya itu tinggal disepakati bersama. Kalau suami udah izin, udah ridho, ya nggak ada masalah. 9 hari loh gitu. Nah, kalau ikut bagus, alhamdulillah gitu kan. Nah, terus anak-anak bagaimana? Dipersiapkan dengan siapa dia, bagaimana akhirnya kewajiban utama ibu terhadap anak itu jangan sampai terabaikan. Nah, dibuatlah ininya pendelegasian dengan siapa dia, bagaimana itu diatur sedemikian rupa. Nah, kalau keseimbangan itu sudah ada, Masya Allah, alhamdulillah. Apalagi dengan tugas kewajiban yang melekat pada diri seorang muslim itu adalah nahnu du'at qabla kulli syai'. Kita itu kan dai ya, sebelum segala sesuatu kita tuh du'at loh gitu, punya kewajiban berdakwah. Nah, itu sudah memasukkan unsur dakwah kan, memberikan ini itu maka itu kan bagian dari dakwah kita, dan itu Masya Allah luar biasa. Nah, tinggal bagaimana menyeimbangkan di peran-peran yang tiga tadi ya, antara pekerjaan, anak, dan suami gitu. Jadi Masya Allah itu luar biasa deh, yang penting tidak ada yang terabaikan deh gitu ya. Iya, Ustazah. Makasih. Lanjut ya, mungkin Sister Ella insya Allah udah paham ya. Nah, oke, kita lanjutkan dari Dr. Noni nih, Ustazah. Kalau bepergian untuk berlibur dengan teman-teman wanita, apakah diperbolehkan? Memang kita di grup kita Ustazah tiap tahun kalau sebelum pandemi suka banyak yang jalan-jalan refreshing. Jadi biar dokternya tuh nggak praktek mulu kali ya. Iya, bagus ya. Yang penting sih sebenarnya bukan masalah boleh atau tidaknya. Niatnya apa dulu gitu. Tadi kan safar itu kan mubah hukumnya, boleh kan? Nah, sekarang bagaimana niat yang dari mubah itu menjadi sunnah gitu, jadi pahala gitu, yang mewariskan pahala-pahala gitu ya. Jadi nggak ada masalah sih, yang penting tadi selama perjalanan itu penuh dengan keimanan dan ketakwaan ya. Jadi dipilihlah kepala grupnya, kepala rombongannya. Kita kan disuruh memilih ya siapa yang menjadi imam kita dalam perjalanan. Ya artinya sih kalau saya nggak meragukan deh kalau grup ini mengadakan acara, insya Allah penuh dengan ketakwaan, insya Allah ya. Yang penting pandai-pandai berniat aja gitu. Ya, terima kasih Ustazah. Selanjutnya dari Bu Dewi Kania. Ustazah, jika saya akan berangkat ke suatu tempat, jam keberangkatan jam 2 siang, perjalanan tidak memungkinkan sampai di tujuan pada jam asar. Apakah saya boleh sholat qashar dulu di rumah sebelum memulai perjalanan? Ya, istilahnya mungkin bukan sholat qashar ya,
istilahnya sholat jamak. Jadi menjamak sholat. Karena qasar ini identik dengan perjalanan. Jadi kalau kita sudah keluar dari daerah kita, itu baru berlaku qasar. Tapi kalau masih di mukim, masih di tempat kita di daerah kita belum keluar, itu dijamak saja. Jadi sholatnya jamak aja, 4 zuhur dan 4 asar. Begitu. Ya, kasih saja. Ini dari Karin. Karin mungkin mau nanya langsung atau mau dibacain? Bacain ya, bismillah. Afan izin bertanya Ustazah. Langsung aja. Silakan. Bacain aja nggak apa-apa. Bacain aja. Ustazah, misalnya kita ada internship ke Jepang dan lain-lainnya. Sedangkan kondisinya memang tidak ada yang berangkat bareng kita. Alhasil kita berangkat sendiri. Gimana kalau gitu Ustazah? Dan juga misalkan suatu kondisi ada pergi sama teman laki-laki satu pesawat, apakah boleh Ustazah? Bagaimana untuk akhwat menjaga izah dan nikahnya? Jazakillah Ustazah. Ya, yang penting dalam perjalanan itu kita menjaga ketentuan syariat ya, menutup aurat. Pokoknya itu udah standar lah ya, yang seperti itu. Dan aman. Artinya kalau kita bepergian sendiri kan aman, bahkan kita kan nggak berinteraksi dengan orang lain. Artinya orang juga nggak akan berani ya. Insya Allah aman lah ya kalau sendirian itu. Nah kalau dengan teman laki-laki ini ya itu satu pesawat ya bukan masalah boleh nggak boleh, kan sejauh mana kita bisa menjaga batas-batas pergaulan dengan lawan jenis gitu ya kan, namanya juga kan nggak mungkin juga dengan teman laki-laki ini ya seperti orang pacaran apa gitu kan, kita bisa juga tahu batasnya ya. Jadi jagalah kehormatan kita, jadi jangan membuat image seolah-olah kita ini perempuan yang mudah gitu dalam tanda kutip, gampang orang menganggap, atau mungkin image jelek. Jadi ketika memandang kita kayaknya perempuan enggak. Jadi itu yang kita jaga gitu ya. Jadi ya saya rasa sih wajar-wajar aja. Nggak tahu ya, kalau saya lihat sih para akhwat kita tuh udah standar ya dalam bergaul dengan lawan jenis ya. Ya kita sendiri begini deh. Atau kita bisa melihat orang, misalnya ketika kita melihat orang laki-laki dengan perempuan menutup aurat, kan kita bisa tahu mana yang ini kayaknya kurang baik adabnya, akhlaknya, ketawanya ngakak apa gitu, kayak gitu kan kita bisa menilai. Jadi ya sewajarnya gitu deh, kalau standar sewajarnya itu ya tidak menjatuhkan image. Jadi bukan jaim juga ya. Artinya akhlak itu nggak bisa dijaimkan, itu dengan sendirinya gitu. Ya, makasih Ustazah, cukup jelas ya. Gimana Karin? Setuju ya? Jelas. Dari Dr. Zakia nih Ustazah, dari Lombok nih Ustazah, dari NTB. Silakan Zakia, Zakia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Jauh-jauh juga ya tinggalnya ya. Iya. Iya jauh nih Ustazah. Sebelumnya Ustazah, ini salam kenal Ustazah. Saya tuh dengar Ustazah ceramah dari masih kuliah, perasaan mukanya begitu-begitu aja. Awet muda ya, masih cantik. Awet muda. Ustazah mau tanya, jadi kalau misalnya kita pergi ke negara A, misalnya 4 hari, terus pindah lagi 3 hari, jadi belum sampai 4 hari, berarti kita boleh ya Ustazah ya untuk apa? Menjamak sholatnya itu terus-terusan jadinya. Misalnya 9 hari perjalanan, tapi 3 hari pindah-pindah negara gitu Ustazah. Ya. Tadi saya sudah jelaskan ya, bisa jadi ada orang ya wartawan 1 tahun itu dia jamak qasar terus. Karena tugasnya, tadi saya contohkan ya, wartawan Al Jazeera ditugaskan ke Indonesia untuk meliput berita-berita di Indonesia, ditugaskan di daerah Sumatera, Kalimantan gitu ya, Jawa, itu selama setahun berpindah-pindah ya, 3 hari gitu ya. Ya selama itu dia jamak qasar terus karena memang kondisinya safar. Jadi boleh kalau kita bepergian ya belum sampai 4 hari, baru 3 hari pindah lagi kemana, 2 hari ya, selama itu ya selama 9 hari itu tadi ya kita boleh jamak qasar karena statusnya masih musafir. Ya, makasih Ustazah. Iya benar. Ada lagi Zakia sekalian? Enggak sih, tadi pertanyaannya udah dijawab sih tadi, yang jalan-jalan sama teman-teman akhwat aja gitu. Yang penting jaga adab ya, kata Ustazah ya. Ya, aman, jalannya aman. Kalau jalannya aman. Kalau jalan sama teman-teman, kalau ketawa jangan ngakak, nanti orang lihatnya ini orang. Kita jaga deh artinya gini, ya. Dimanapun kita berada, itu orang akan melihat inilah akhlak Islam, inilah adab Islam.
Jadi kalau istilah katanya Allahumma ja'alni sababul hidayah lil akhir. Jadikan ya Allah aku ini sebagai sebab orang dapat hidayah karena aku, kayak gitu ya. Keberadaan kita tuh orang jadi termotivasi untuk melakukan perbuatan kebaikan gitu ya. Coba deh bayangkan ya, misalnya kita melihat emak-emak, kita nggak ngomongin orang ya, ini hanya sebagai kondisi real, main TikTok, kerudungnya panjang, joget gitu. Bagaimana kita aja melihat ya Allah gitu. Nah seperti itu ya. Jadi jagalah akhlak Islam, karena kehadiran kita, adanya kita ini adalah cerminan Islam itu sendiri, begitu. Dan kita berpahala loh kalau orang termotivasi berbuat baik karena kita. Jadi dijaga akhlaknya apa. Jadi walaupun kita our time gitu, ini waktu kita bersama teman-teman, itu tidak berarti kita melanggar batas akhlak Islam gitu. Itu mohon maaf kalau yang tertawanya terbahak-bahak gitu ya kadang-kadang. Ya itu bukan dosa, tapi kan akhlak gitu. Itu contoh aja, salah satu contoh. Ustazah, Ustazah. Wah, iya, ya. Ustazah boleh 3 pertanyaan lagi, Ustazah? Ya, silakan. Ini Sister Lela, silakan kalau ada yang mau tanya lagi. Nanya lagi atau dibacain aja dong? Oh, baca aja ya. Ini maksudnya yang usia 40-60 tahun yang mana nih? Oh ya, ya mungkin gini. Jadi kan kalau di umroh itu, Ustazah, kalau wanita di bawah usia 45 tahun, dia diwajibkan dengan mahram. Nah, kalau seandainya dia tidak berangkat dengan mahram, itu dia harus punya surat mahram. Nah, kadang-kadang untuk yang wanita yang tidak dengan mahram ini dimahramkan dengan yang lain gitu. Maksudnya dengan satu rombongannya. Itu apakah masuk dalam penipuan atau bagaimana, Ustazah? Gitu. Jadi memang ini permasalahan peraturan ya di negara setempat ya. Ini kan peraturan di bawah 45 tahun, padahal kita juga bingung ya, ini Saudi bikin peraturan kayak gitu tuh apa sih maksudnya gitu. Kalau memang nggak boleh aja sekalian gitu ya. Di sana kan memang pergi harus dengan mahram ya. Maka dibuat aturan 45, itu kan aturan-aturan yang untuk apa ya, barangkali untuk menyeimbangkan antara pandangan mereka menjaga perempuan, karena bagi mereka perempuan itu harus pakai mahram ya, pepergian itu ya. Itu harus, itu di Saudi itu kan masih ini ya, pandangan Ahmad bin Hambal itu kan cukup kuat di sana ya. Nah jadi sementara kita di mazhab Syafi'i ini kan nggak harus pakai mahram selama ada kumpulan perempuan. Akhirnya dibuatlah itu dugaan saya ya, sinkronisasi antara aturan tersebut ya. Nah pada saat kita ke sana usianya di bawah 45 ya. Kalau orang Arab usia 45 tuh kelihatannya tua ya. Orang-orang Arab itu muda-muda tapi tua gitu loh. Kita nih tua-tua tapi muda gitu ya. Bagi mereka ya. Jadi usia 45 kan bagi kita masih muda ya. Kalau lihat orang-orang usia 45 tuh tua gitu. Jadi mereka batasin segitu. Nah, ini kita ini karena memang aturan selama aman ya dari sisi ya, kira-kira aman nggak dibuat ya. Intinya sih itu sebenarnya sih menyalahi peraturan. Tapi apakah masuk dalam kebohongan? Kalau menurut aturan Saudi bohong. Aturan Saudi ya itu bohong. Tapi masalahnya apakah kebohongan itu menjadikan kita nggak bisa berangkat untuk umroh? Hanya karena itu? Apakah itu aturan syar'i, misalnya ya, bahwa boleh seseorang tidak melakukan umroh karena tidak punya mahram. Nah, apakah itu aturan syar'i? Nah, disinilah akhirnya dibuat kebijakan ya, kebijakan di travel itu ya udah dimahromin aja lah gitu ya. Itu hanya sekedar supaya umroh. Ya, itu hanya kewajiban. Ya, bukan kewajiban umroh harus pakai, itu kan bukan gitu. Jadi kewajiban Arab Saudi maksudnya. Ya, yang penting aman dari kena delik. Maksudnya jangan sampai ketahuan kalau aman dari nggak kena delik nggak ada masalah gitu. Nah, atau mungkin saya analogikan gini deh, kalau bisa saya analogikan ya. Kita kan mematuhi aturan hukum itu kan wajib ya. Aturan yang dibuat oleh pemerintah, misalnya ada lampu merah ketika di perjalanan itu ya. Itu kan harus kita ikuti untuk menertibkan kita semua. Kalau kita tidak tertib nanti kan bisa tabrakan, maka itu hukumnya wajib.
Nah, apakah hukum wajib ini juga berlaku mentaati aturan peraturan lampu merah itu berlaku ketika di malam hari? Lagi sepi karena kita taat dengan aturan, lampu merah diam aja gitu, padahal nggak ada kendaraan. Nah, berarti kan kalau kita langgar itu kan berarti kita menyalahi aturan. Nah, jadi hal-hal seperti itulah, jadi fleksibel dalam mengambil istihad dalam hukum yang dibuat oleh manusia seperti itu. Yang penting nggak ketangkap. Contoh lagi misalnya gini, sekolah anak usia 6 tahun kan usia 7 tahun. Itu banyak orang tua 6 tahun anaknya udah sekolahin gitu. Itu kan melanggar aturan. Nah, seperti itulah ya. Artinya tergantung dari tadi ya, kalau ini travelnya yang penting aman dari pemerintah Saudi nggak ketahuan gitu ya. Ya, bisa kita. Terima kasih ya, Nala ya. Ustazah, ini pertanyaan terakhir dari Ibu Dewi Kania lagi. Ada lagi satu lagi ya, Noni ya. Oke deh. Jika kita terjebak macet, mana yang lebih baik? Sholat di dalam kendaraan atau di jamaah saja? Ya, jadi gini, ketika perjalanan macet ya, terus kita mau sholat ini ada dua ini ya, ada dua apa namanya pandangan ya. Apakah kita sholat di kendaraan dengan tayamum misalnya ya, atau kita jamak nanti tunggu sampai kita sampai di rumah. Itu ada dua pandangan ya. Pandangan pertama ini semua ini oleh ulama Syafi'iyah ya. Pandangan pertama itu karena hormatun lil waqt, karena kita menghormati waktu, maka kita tayamum dan sholat di kendaraan. Tapi nanti dikodok. Sampai di tempat tujuan kita kodok sholat yang tadi itu belum sempurna. Nah, itu pandangan pertama. Nah, yang kedua, niatkan aja deh, saya berniat ini karena kondisi seperti ini, karena ini adalah ad-darurah tubihul mahdurat, karena ini keadaan darurat, ya saya niat nanti sholat ini saya jamak di waktu berikutnya. Jadi udah ada niat, maka dia nggak sholat, nanti sholatnya nanti sampai setelah sampai. Itu diniatkan dulu. Nah, itu dua itu yang bisa ditempuh. Artinya dua-dua itu bisa benar. Yang nggak benar itu yang nggak sholat. Ya. Baik, Ustazah. Ini satu lagi, Ustazah boleh ya, dari Dr. Nani. Nah, Ustazah, kalau suami berpegangan dengan hadis yang melarang wanita pergi sendirian, yang pertama Ustazah yang tadi ya, apakah istri tetap boleh pergi dengan rombongan yang, bentar, maksudnya gini, kalau suami berpegangan dengan hadis yang melarang wanita pergi sendirian, lalu ini berdua nih berbeda pendapat. Apakah istri tetap boleh pergi dengan rombongan yang aman gitu? Ya, ini kan masalah suami dan istri antara pimpinan dengan yang dipimpin gitu ya. Karena memang pemimpinnya mengatakan enggak, pokoknya enggak boleh istri pergi ya. Jadi memang perginya istri kan harus dengan izin suami. Ya, jadi kalau istri pergi itu harus izin suami ya. Kecuali tadi masalah kewajiban haji. Tadi itu juga para ulama berbeda pandangan ya. Apakah seorang istri yang ingin menunaikan safar wajib, menunaikan haji, dia tidak diizinkan suaminya, dia harus berangkat atau tidak, ulama beda pandangan ya. Pertama mengatakan karena itu adalah kewajiban terhadap Allah, maka kewajiban terhadap Allah itu lebih aula dibandingkan yang lain, maka dia berangkat. Dia tidak berdosa karena suami tidak boleh melarang istri karena dia menunaikan kewajiban kepada Allah. Karena la ta'atal makhluk fi ma'siyatil khaliq gitu ya. Jadi artinya dia harus pergi. Yang kedua mengatakan pandangan kedua, hajinya istri itu sah tapi dia berdosa karena suaminya tidak izin. Nah, itu untuk haji loh ya, haji wajib. Nah, sekarang bepergiannya ini kemana? Wajib nggak? Kalau memang tidak wajib, ya berarti istri mau nggak mau mentaati suami. Nah, tinggal bagaimana komunikasi. Ini kan masalah komunikasi aja sih sebenarnya. Sebenarnya kalau suami itu ya kadang-kadang gini, orang itu kan tergantung pemahaman ya. Jadi kalau kita mengaji atau mengikuti kajian hanya satu versi dan kita selalu di situ, itu kita akan tersigoh dengan versi tersebut. Tapi ketika kita mengaji di tempat lain, artinya wawasan kita jadi terbuka. Jadi kita bisa mengambil mana, bukan berarti memilih-milih yang teringan ya, tapi paling tidak kita ada compare ya antara pandangan ini dengan pandangan yang lainnya. Itu lebih lapang dada dan lebih luas. Jadi ya kalau bisa diajak suaminya
berdiskusi ya, artinya bisa nggak dengan tidak berpegangan dengan hadis yang melarang tersebut ya, tinggal dikomunikasikan lah ya, tapi tetap ya kata-kata akhirnya izin dari suami itu menentukan. Begitu. Oke, gitu aja gitu ya, Dr. Noni. Mudah-mudahan semuanya juga paham sama-sama dengan banyak pertanyaan yang selalu muncul kalau fikih safar pada muslimah ya, Ustazah. Ya sebenarnya tergantung suaminya sih sebenarnya. Jadi suami juga tergantung dengan siapa dia menimba ilmu. Jadi kalau kita bisa mengkomunikasikan dengan suami dan suami fine aja tuh berbahagialah dan bersyukur. Maka servisnya harus ditingkatkan lagi tuh. Kalau yang punya suami mengizinkan. Baik, Ustazah, terima kasih atas paparan yang luar biasa pada malam ini. Mungkin bisa ditutup dengan baca doa, Ustazah ya. Ya, boleh. Baik. Ya. Mari kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa fi ni'amah wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillah, na'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma najidu min wajhi wa mardhi hadza wa uhadir. Allahumma rabbana izhabil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayil asqam. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil ada. Allahumma adfa'annal bala wal ghala wal waba wal kuruna wa ghairaha ma la yadfa'uhu ghairuka ya qawiyyu ya matin wa ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nina wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bidzikrik wa qalban mafhuman bisyukrik wa badanan hainan lainan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan shadiqa wa nas'aluka al-afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal ghina 'anil nas wa hab lana haqiqatal imani bik hatta la nakhafa wa la narju ghairaka wa la na'budu syai'an siwak. Waj'al yadaka mabsutatan alaina wa ala ahlina wa auladina wa man ma'ana bi rahmatik wa la takilna ila anfusina tarfata aini wa la aqalla min dzalika ya ni'mal mujib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak Ustazah Erlini Amran atas kehadirannya dan teman-teman semua. Minggu depan kita undang lagi Ustazah ya untuk fikih Toharoh. Semoga pada banyak yang bisa hadir. Sekali lagi kami dari komunitas Bunda Pengajian Bunda Khadijah mengucapkan jazakillah khairan katsira. Terima kasih banyak. Semoga Ustazah sehat selalu dan teman-teman semua juga sehat ya. Dan kita berjumpa insya Allah Kamis depan. Saya tutup. Terima kasih. Mari kita baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nuli.